Kalau saudara mau semua yang terjadi dalam hidupmu happy ending. Nomor 1, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup saudara. Sama-sama kita nekel sebuah masalah. Kita sendirian bisa, tapi ada Tuhan bersama kita. Yang kita nggak bisa, Tuhan bisa. Andalkan Tuhan. Jangan biasakan untuk ngerjain semuanya sendiri. Saya bisa merasakan dalam hati saya ada orang-orang di sini yang saat ini Anda sedang dalam situasi dalam hidup saudara. Anda butuh yang namanya intervensi ilahi. Karena Anda tahu situasi yang itu di luar kemampuan. Melampaui kesanggupan saudara. Tapi kalau Anda berseru sama Tuhan. Anda doa sungguh sama Tuhan. Akan ada intervensi ilahi dalam hidup saudara. Dan kalau ada intervensi ilahi, jadinya happy ending. Itu yang dialami mempelai dalam perjamuan kawin di Kana. Di hari mereka menikah, problem langsung muncul. Kehabisan anggur. Ibaratnya zaman sekarang lagi resepsi pernikahan, pertengahan, makanan, minuman, habis semua. Kacau enggak itu? Gimana ngatasinya? Punya uang enggak untuk beli? Untuk bayar? Kalaupun punya uang, itu restorannya, tempat resepsi pernikahannya, siap enggak dengan makanan, bahan-bahan makanan yang butuh dipersiapkan? Kalau mereka siap, butuh berapa lama mereka mempersiapkan? Ini resepsinya kacau enggak? Secara manusia waktu itu harusnya kacau. Harusnya pesta itu endingnya kacau. Tapi puji Tuhan, Yesus diundang dalam pesta itu. Dan karena Yesus diundang, Yesus berkarya. Ada intervensi ilahi. Dan karena ada intervensi ilahi, mujizat air berubah jadi anggur. Dan anggur yang muncul, anggur yang lebih manis dari anggur yang di awal. Sehingga yang pernikahan harusnya kacau. Tapi akhirnya happy ending. Ada orang-orang di tempat ini, harusnya pernikahanmu kacau. Keluargamu berantakan. Runyam dan berantakan, kacau semua yang terjadi ini. Tapi karena engkau datang ibadah hari ini, dan engkau percaya dengan firman Tuhan ini, saya nubuatkan dalam nama Yesus ada intervensi ilahi dalam hidup saudara, sehingga yang seharusnya akhirnya berantakan, tapi dibalik, diubah Tuhan jadi happy ending. Katakan amin dan tepuk tangannya pula yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Yusuf dan Maria juga ngalami situasi gitu. Maria, dia gak berdaya mau jelasin gimana sama Yusuf. Mereka sudah bertunangan, tapi Maria hamil bukan dari Yusuf. Maria hamil dari Roh Kudus. Dan Yusuf mau menceraikan dia. Mau pisah diam-diam sama Maria. Kalau Anda jadi Maria, gimana caranya meyakinkan tunangan pacar saudara bahwa aku hamil dari Roh Kudus? Emangnya bisa ngomong gitu? Pacar saudara mungkin masukin saudara ke rumah sakit jiwa kali. Benar apa tidak? Kadang-kadang dalam hidup kita ada situasi-situasi yang kita alami. Kita dah gak bisa keluar kata-kata lagi. Gak bisa bela diri lagi. Kita sudah, bahkan kalau ngomong pun bisa salah kaprah, bisa runyam semuanya. Maria kalau ngomong pun bisa rusak semuanya. Tapi di dalam situasi yang kita sudah mau ngomong aja gak bisa, mau berusaha saja sudah tahu ini bakal tambah kacau. Saya mau ngomong sama saudara, jangan pernah lupa masih ada Tuhan yang sanggup bertindak di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Malam itu Tuhan menampakkan diri sama Yusuf dalam mimpi. Tuhan jamah hati Yusuf. Tuhan bicara langsung sama Yusuf. Tuhan buat hati Yusuf jadi lembut dan terbuka. Yusuf percaya
Akhirnya bukannya ditinggalkan Maria, mereka dipulihkan. Happy ending. Sehebat itu Tuhan kita sanggup mengubah hati manusia. Mungkin di sini ada istri yang sudah gak ngerti lagi mau gimana sama suami. Saudara, suami Anda mungkin selingkuh dan selingkuh dan selingkuh gak habis-habisnya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, secara manusia gak ada obatnya itu. Benar. Tapi saya mau katakan sama saudara, berserulah sama Tuhan. Karena Tuhanmu berkuasa mengubah hati manusia. Kalau dia bisa jamah hati Yusuf, dia juga bisa jamah hati suami saudara. Kalau dia bisa jamah lembutkan hati Yusuf, dia juga bisa jamah dan pertobatkan anak-anak saudara juga. Berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Maka yang harusnya kacau, yang harusnya berantakan, tapi jadinya happy ending. Satu lagi kisah ya. Esau sama Yakub, kakak beradik ini konflik sampai mau bunuh-bunuhan. Bukan cuma perang dingin, bukan cuma perang mulut, tapi sudah mau bunuh-bunuhan. Karena Esau merasa dicuri kesempatannya, berkat kesulungannya diambil sama Yakub. Yakub terpaksa melarikan diri ke tempat yang jauh. Dan di tempat yang jauh itu Tuhan berkati Yakub sih. Waktu dia pergi cuma bawa pakaian yang nempel di badannya. Tapi waktu pulang, dia pulang dengan sukses besar, dia pulang dengan berkat besar, dengan kekayaan besar. Cuma satu masalah dalam hidupnya, urusan dengan kakaknya, urusan dengan Esau, itu jadi ganjalan. Padahal sudah 20 tahun. Kadang-kadang orang ngalami gitu saudara ya. Aspek ini bagus dalam hidup kita, aspek ini good. Tapi yang ini, jadi ganjalan. Dan saya mau ngomong begini sama saudara, dalam hidup ini kita harus bisa membedakan. Ada masalah-masalah yang kalau Anda urusi tambah runyam. Tapi Anda diemin aja, masalahnya selesai sendiri. Oke. Tapi ada juga masalah-masalah yang kalau Anda diemin saja, sampai kapanpun tidak bakal selesai. Itu yang dialami oleh Yakub. 20 tahun kesalahpahamannya sama Esau. Tidak selesai. Dan ketika dia mau balik ke tempat asalnya, dia tahu dia bakal ketemu sama Esau. Dan dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita baca yuk. Kejadian 32 ayat yang ke-7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ada nggak di antara saudara yang merasakan seperti yang dirasakan oleh Yakub? Sesak hati. Saya ketemu sama pengusaha yang karena kompetisi bisnis, maka pelanggannya banyak yang lari ke kompetitornya. Saya tanya sama saudara, sesak nggak hatinya? Sesak itu. Kehilangan pelanggan-pelanggannya sesak itu. Mungkin selama masa pandemi, mungkin sampai hari ini, Anda ada di dalam situasi yang nggak mudah. Sehingga sesak hati saudara. Ada banyak orang yang hidupnya sesak hatinya. Dan kalau ada dalam situasi seperti itu, Anda lebih bisa menghayati apa yang dilalui oleh Yakub. Lalu takutlah Yakub dan sesak hatinya. Nah mari saudaraku lihat, dalam keadaan kesesakan yang seperti itu. Khususnya saudara yang sedang mengalami sesak hati seperti itu. What to do? Apa yang harus engkau lakukan dalam kondisi seperti itu? Mari kita baca ayat yang ke-11. Kejadian 32 ayat yang 11. Ternyata Yakub berdoa. Yakub berseru sama Tuhan. Ini yang dia ngomong. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku. Dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Jadi dia ketakutan luar biasa. Tapi dalam kesesakan hatinya dia berseru sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda dalam situasi seperti Yakub, Anda doa sama Tuhan, doanya meluap dari seruan hati enggak? Yes. Dan doa yang kayak gitu yang didengar oleh Tuhan. Saya berdoa hari ini kalau engkau berdoa, saya
doa saudara itu doa yang meluap dari hati. Karena gini, semua orang Kristen berdoa. Tidak semua orang Kristen menerima jawaban doa. Karena banyak orang doanya, Tuhan tolong aku. Ya kalau ditolong puji Tuhan, kalau enggak pun ya nanti masih bisa diusahakan gini, diusahakan gitu. Saya jarang menemukan doa kayak gitu dijawab oleh Tuhan. Tapi doa yang sungguh-sungguh, Tuhan tolong aku. Tuhan aku butuh Tuhan. Tuhan bekerjalah dalam kehidupan, itu meluap dari hati. Doa yang kayak gitu sampai di telinganya Tuhan. Doa yang kayak gitu sampai di tahtanya Tuhan. Karena tuh hari ini mungkin Anda bukan dalam kondisi yang kepepet. Seperti Yakub. Tapi dalam kondisi apapun saudara, kalau engkau berdoa, doanya meluap dari hati. Doanya dari seruan hati. Karena Tuhan mendengar doa yang meluap dari seruan hati. Dan ketika Tuhan mendengar doanya Yakub, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak. Tuhan jamah hati Esau. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika mereka ketemu. Harusnya pertumpahan darah. Kakak beradik itu, bunuh-bunuhan itu. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, mari kita lihat apa yang terjadi. Kejadian 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Happy ending. Coba Anda lihat. Bagaimana sesuatu yang harusnya messy, harusnya kacau, harusnya pertumpahan darah. Tapi malah peluk-pelukan, tangis-tangisan, happy ending. Itu tangan Tuhan yang ajaib loh saudara. Tangan Tuhan yang ajaib itu sanggup menjamah hati Esau yang sudah dendam, kepinginnya mau bunuh Yakub. Tiba-tiba jadi lembut. Terjadilah pemulihan. Hari ini saya berdoa suamimu dilembutkan oleh Tuhan. Istrimu dilembutkan oleh Tuhan. Orang tuamu, anak-anakmu dilembutkan oleh Tuhan. Dan percayalah Tuhanmu berkuasa untuk melembutkan hati yang keras. Karena itu doanya dengan berseru, meluap dari hati. Itu doa yang didengar. Itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Sama halnya firman Tuhan disampaikan. Anda ngomong amin antara cuma mulut sama amin yang meluap hati. Itu kuasanya beda. Yesus ngomong terjadilah sesuai imanmu. Amin. Dari hati. Itu ada power yang akan membuat firman yang diperkatakan terjadi dalam kehidupan. Tapi Anda sekedar sambil lalu. No. Amin yang sambil lalu. Bukan amin yang meluap dari iman. No power. Aminnya sama. Kuasanya berbeda. Hari ini doa saya dalam hidupmu. Mulai sejak saat ini. Intervensi ilahi dari atas. Nyata dalam hidup saudara. Kuasanya nyata dalam hidup saudara. Bukan hanya dari kata orang Anda mendengar. Tapi secara pribadi engkau mengalami dan terjadi dalam kehidupan. Amin. Tepuk tangan yuk. Sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau dia bisa lakukan itu untuk Yakub. Dia masih lakukan hari ini untuk besanya Pak Tan. Dia masih bisa juga melakukannya di dalam hidup saudara. Kalau ada intervensi ilahi itu jadinya happy ending. Kasus-kasus yang memberatkan hidup saudara, yang menutup jalan hidup saudara, kalau Tuhan yang turut campur kasus yang sama, Tuhan bisa pakai untuk membawa lompatan baru. Pintu-pintu yang tertutup, dia bisa bukakan itu dalam hidup saudara. Happy ending. Masalah yang Anda pikir akan menghabiskan saudara, ternyata Tuhan pakai untuk membawa terobosan. Karena itu berseru. Ayo berseru sama Tuhan. Bahkan sebelum nanti di bagian akhir khotbah ini saya secara khusus mau doa buat saudara. Sementara firman ini disampaikan, di hatimu sudah berseru dulu sama Tuhan. Komunikasi sama Tuhan. Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu dalam hidupku. Tuhan, turut campur dalam hidupku. Tuhan, intervensi dalam hidupku. Anda doa itu supaya Anda ngalami pribadi. Kalau Anda sudah ngalami seperti kayak besannya Pak Tan. Seperti kayak Yakub ngalami pribadi kayak gitu. Imanmu gak segampang itu digoyahkan sama iblis.
Karena engkau tahu Tuhanmu itu hidup. Dia mendengar dan dia nyata dan dia berjalan bersama dengan kita. Happy ending. Oh, saya berdoa happy ending. Itu yang pertama. Yang kedua, masih mau ngalami kuasa Tuhan? Tuhan bekerja sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saudara akhirnya happy ending? Yang kedua, lakukan bagianmu. Yang pertama tadi, ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Only God can do. Ya Tuhan yang akan melakukan. Itu namanya intervensi ilahi. Tapi jangan lupa yang kedua ini. Ada hal-hal yang harusnya kita lakukan. Itu tidak boleh tidak kita lakukan. Itu harus kita kerjakan. Bagian kita harus kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi be responsible. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Jangan semuanya dilemparkan Tuhan. Pokoknya Tuhan yang ambil alih semuanya. Tapi kita nggak mau ngelakuin bagian kita. Lakukan bagian saudara untuk pemulihan rumah tangga. Untuk kebahagiaan keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Bayar harga. Kalau engkau mau pemulihan terjadi, bayar harga. Kalau engkau mau rumah tanggamu menikmati sukacita dan kebahagiaan, bayar harga. Dalam hidup ini saudaraku kita dapatnya apa? Itu sesuai dengan harga yang kita bayar. Yang jadi masalah dalam keluarga seringkali orang berani bayar mahal untuk resepsi pernikahannya. Tapi kadang gak berani bayar mahal untuk pemulihan rumah tangganya. Untuk kebahagiaan keluarganya. Contoh nih saudaraku ya. Kalau resepsi pernikahan, Anda untuk dekorasinya berani bayarnya 1 juta. Dibandingkan Anda berani bayarnya 10 juta. Kira-kira jadinya dekorasinya sama apa beda? Ya beda lah. Anda bayarnya lebih mahal. Jadinya lebih indah. Jadinya lebih megah. Karena berani bayar harga. Hari ini saya mau ngomong demi pemulihan rumah tanggamu. Demi kebahagiaan keluargamu. Berani bayar harga. Amin. Harga yang kau bayar. Engkau dapatnya seperti apa? Ditentukan harga yang Anda bayar. Kita baca. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bayar harga. Oke, itu jaminan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Jaminan happy ending. Kita perlu bayar harga. Pertanyaannya, untuk keluarga kita, harga apa yang harus kita bayar? Supaya happy ending, supaya pemulihan terjadi, supaya ada kebahagiaan. Ada 3 yang saya bagikan sama saudara. Nomor 1, bayar harga, terus menabur kasih, khususnya buat yang tidak pantas menerimanya. Maksudnya nggak pantas menerima tuh gimana? Mengasihi yang nggak pantas tuh gimana? Sederhana, kalau Anda seorang istri, punya suami yang romantis, pengertian, baik, setia, butuh nggak bayar harga sampai bercucuran air mata untuk mengasihi suami saudara? Butuh gitu nggak? Nggak perlu, suami saudara baik, dengan sukacita Anda akan baik dan mengasihi suami saudara. Tapi kalau suamimu nggak romantis, nggak pengertian, tukang selingkuh, nggak setia, disuruh mengasihi, sakit di sini saudara. Disuruh mengasihi, Anda nangis saudara. Nangisnya bukan cuma netes, nangisnya bercucuran. Tadi ayat itu, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Yang kayak gitu butuh bayar harganya sambil bercucuran air mata. Tapi kalau engkau enggak mundur, engkau terus perjuangkan keluargamu. Saya mau ngomong orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Happy ending. Para orang tua,
Kalau Anda punya anak yang baik, yang patuh, berprestasi, sukses, butuh nggak bayar harga untuk membanggakan anak itu? Nggak butuh. Kita sendiri akan kemana-mana cerita tentang dia. Tapi kalau Anda punya anak nggak karu-karuan, pemberontak, tukang bikin masalah, mencoreng nama baik keluarga, jadi aib buat keluarga. Disuruh ngasih itu, orang tua pun butuh perjuangan di hati kan. Bayar harga. Kita ya, kalau masih punya orang tua yang sayang, yang mengasihi kita, dia berjuang habis-habisan penuh pengorbanan supaya kita bisa kuliah, supaya kita bisa sukses. Sekarang Anda jadi sukses. Saya tanya sama saudara, otomatis meluap gak rasa kepengen balas budi sama orang tua? Itu gak butuh bayar harga. Tapi kalau saudara dari kecil dibuang sama orang tuamu, ditelantarkan, disia-siakan, Anda bahkan di-abuse sama orang tua saudara, disuruh mengasihi, disuruh menghormati, disuruh memelihara orang tua saudara. Gak gampang saudara. Nangis itu, mencucurkan air mata. Tapi Alkitab ngomong, kalau engkau gak mundur, kalau engkau berani bayar harga buat keluarga, menabur benih sambil mencucurkan air mata, engkau akan bersorak-sorai. Happy ending. Berani bayar harga. Kita baca ya, Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang. Kalimat terakhir Anda perhatikan, semuanya Anda perhatikan kalimat terakhir. Sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Perhatikan kata ini. Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ia bukan sekedar dulu mengasihi mereka. Ia bukan pernah mengasihi mereka. Tapi sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Berapa banyak suami istri dulu mengasihi, pernah mengasihi. Tapi hari ini saya berdoa anugerah Tuhan datang dalam hidup saudara. Sehingga suami istri di tempat ini, Anda dimampukan oleh Tuhan tetap mengasihi sampai kepada kesudahannya. Amin. Orang tua anak mengasihi sampai pada kesudahannya. Keluarga mengasihi sampai pada kesudahannya. Dan itu butuh bayar harga. Buat Yesus nggak gampang. Perjalanan Yesus sama murid-muridnya itu bukan sekedar semuanya lancar dan muridnya baik semua, taat semua. Nggak gampang saudara. Selama waktu singkat bersama dengan mereka 3,5 tahun itu banyak hal sudah terjadi. Sudah diajarin baik-baik. Tapi bandel, nggak percaya. Di saat momen terakhir Yesus sedang ngadepin krisis, momen terberat dalam hidupnya. Apa ada dari mereka yang tinggal bersama Yesus? Semuanya lari, nyelamatin diri masing-masing. Semuanya ninggalin Yesus. Apalagi Petrus. Nyangkal Yesus 3 kali, ngomongnya nggak kenal tuh sama orang itu nggak kenal. Anda kalau digituin sama temenmu gimana? Itu yang dilakuin Petrus, nggak kenal. Sama Yudas, dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus. Anda posisikan diri jadi Yesus, bisa nggak tetap mengasihi? Mungkin dulu mengasihi, mungkin pernah mengasihi. Tapi hebatnya Yesus, ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Itu bayar harga sambil mencucurkan air mata. Sekali lagi saya berdoa, anugerah untuk tetap mengasihi sampai pada kesudahannya. Terima itu dalam nama Yesus. Anda dimampukan dan diberikan kekuatan untuk terus mengasihi keluarga sampai pada kesudahannya. Amin. Yang kedua, bayar harga untuk mengalah. Buat orang yang belum dewasa, mengalah sama dengan kalah. Tapi kita semua akan melalui proses kehidupan. Dan kalau kita mau respon sama Tuhan,
dalam proses kehidupan ini, maka dari waktu ke waktu kita akan didewasakan. Betul apa tidak? Dan sementara kita didewasakan, maka kita akan mulai sadar bahwa mengalah itu, sekalipun di satu sisi kita kalah menurut ukuran manusia, tapi kita menang di mata Tuhan. Saya berdoa Anda memenangkan hati Tuhan. Anda mendapatkan perkenanan Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup saudara. Bayar harga untuk mengalah. Kita baca Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abram ngomong sama keponakannya, Lot, jangan sampai bertengkar ya, kita ini saudara loh, kita ini keluarga ya, jangan sampai ribut ya. Kenapa? Karena mereka sedang keberkatan luar biasa. Gembala-gembalanya Abram dan Lot banyak, domba-dombanya banyak sekali, diberkati Tuhan luar biasa. Akibatnya butuh padang rumput hijau yang banyak. Rebutan saudara. Saya tanya, kalau keluarga terjadi rebutan ladang, rebutan kepentingan kayak gitu, itu bisa perang keluarga enggak? Itu bisa perang saudara. Enggak peduli keluarga. Dan itu sempat terjadi tegangan tinggi antara pihaknya Abraham dan pihaknya Lot. Tapi sampai di satu titik Abraham ngomong, kita keluarga nih, jangan sampai ribut. Saya doa keluarga kita masing-masing, jangan sampai ribut. Amin. Kita kerabat, kita keluarga. Ya, mari kita lihat apa yang dilakukan Abraham. Ayat yang ke-9. Dia ngomong gini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Pisahkanlah, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Anda perhatikan, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Saya tanya sama saudara ya, ini bicara tentang memilih terlebih dahulu. Harusnya siapa yang lebih berhak memilih terlebih dahulu? Siapa yang lebih tua? Abraham apa Lot? Abraham. Siapa yang ngikuti, siapa yang diikuti? Lot itu keponakan yang cuma ngikutin Abraham. Dia itu dapat kecipratan berkatnya Abraham saja. Saya mau ngomong sama saudara, kalau ada yang punya hak untuk memilih terlebih dahulu, sepantasnya Abraham. Tapi yang luar biasa Abraham malah ngomong, Lot silahkan kamu milih dulu. Kamu pilih kanan, aku kiri. Kamu pilih kiri, aku kanan. Dan Lot ini ya gak kayak sama-sama ya, orang ngomong kayak gitu sopan gitu. Oh enggak. Masa aku memilih terlebih dahulu? Silahkan paman Abraham yang pilih dulu dong. Enggak, dia ambil kesempatan itu sekalian aja, diembat sekalian, diambil sekalian. Pilih langsung yang paling strategis, pilih langsung yang paling potensi, pilih langsung yang paling subur, yang paling hijau. Dia ambil itu langsung. Saya mau tanya sama saudara. Abraham mengalahkan, menurut ukuran manusia Abraham kalah apa menang? Kalah. Dan mungkin sekian tahun awal, Lot lebih maju. Lot mungkin lebih sukses karena dia di tempat yang lebih strategis, lebih ini, lebih itu, semuanya lebih. Tapi dengarkan baik-baik. Dalam hidup manusia, jangan cuma melihat awalnya, jangan cuma melihat pertengahannya, melihat sampai kesudahannya. Anda bisa melihat bedanya kalah dan menang di hadapan Tuhan. Itu menentukan akhirnya endingnya seperti apa. Abraham yang di awalnya kayaknya kalah. Tapi di akhirnya karena ada perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang mendatangkan anugerahnya yang lebih dari yang bisa dipikirkan dan dibayangkan manusia. Itu diberikan kepada Abraham. Abraham tuh sadar saudaraku yang penting itu perkenanan Tuhan. Walaupun tempatnya tandus. Tapi kalau ada Tuhan hadir di situ, tempat tandus bisa dibuat jadi subur. Tempat tandus bisa dijadikan taman Tuhan. Tempat yang tandus bisa diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ajak saudara dan saya berdoa kita semua diberikan anugerah untuk mengalah. Berani bayar harga untuk mengalah. Anda akan terima happy ending.
happy ending. Yang diterima oleh Abraham doa saya. Terjadilah, 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 terjadilah dalam hidup saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang terakhir ini. Yang ketiga, bayar harga untuk mengampuni. Ada urusan tertentu di dalam keluarga hanya akan selesai kalau kita mau mengampuni. Ada urusan tuh gini, masih kita bisa bicara, masih bisa bernegosiasi, cari jalan keluar, diskusi. Tapi ada perkara-perkara yang itu semua sudah gak kepake. Tinggal Anda nawar hati aja. Ngampuni apa enggak? Enggak ya sudah. Tapi kalau Anda mengampuni, happy ending. Itu yang dialami oleh bapak di dalam kisah anak bungsu yang terhilang. Anaknya yang satu memang anak gila itu. Ngabisin separuh harta keluarga, hidup gila di luar, hidup dalam dosa, jadi aib mencoreng nama baik keluarga, bapaknya terhormat, anaknya kurang ajar kayak gitu. Sampai akhirnya sudah kehilangan segalanya. Dan setelah itu balik lagi. Bapaknya bisa nguliain, bisa marahin, bisa ngomong apapun. Tapi di titik itu cuma satu yang bisa mendatangkan pemulihan. Bapak itu ngelihat anaknya dari jauh. Dan dia ambil keputusan mengampuni. Karena ada pengampunan, pemulihan terjadi. Dan kisah itu masih diceritakan sampai hari ini. Happy ending. Saya berdoa masalah yang terjadi dalam keluargamu bukan set ending ya. Tapi doanya endingnya indah, endingnya hebat, endingnya mempermuliakan nama Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Karena itu saya ajak saudara belajar. Ayo kita belajar mengampuni. Mungkin Anda ngomong gini, kalau mengampuni terus mau sampai kapan? Pertanyaan saudara persis seperti pertanyaan murid-murid Yesus. Mereka tanya Yesus, sampai berapa kali kami harus mengampuni? Sama kan? Tanyanya sama kan? Dan Yesus ngomongnya apa? Ampunilah 70 kali 7 kali. Dan saya mesti ngasih tahu saudara, Yesus tidak sedang ngasih soal matematika. Ayo berapa? 70 kali 7 kali berapa? No, itu bukan soal matematika. Banyak orang, ayo ibu-ibu di sini. Kalau mengampuni hitung-hitungan enggak? Suaminya salah, ya sudah mengampuni sekali. Diingat-ingat itu saudaraku. Ditandain itu. Kapanpun terjadi sesuatu itu akan muncul lagi. Diulangi lagi. 2 kali aku mengampuni engkau. Berapa banyak kita kalau mengampuni caranya pakai matematika gitu. Padahal Yesus ngomongnya 70 kali 7 kali. Itu bicara soal sikap hati. Tolong Anda bedakan perbuatan mengampuni versus hati mengampuni. Itu 2 hal yang berbeda. Perbuatan baik versus hati yang baik. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau perbuatan baik ya, hari ini orang itu buat baik sama saudara. Besok Anda nyinggung dia. Dia bisa balas jahat enggak sama saudara? Bisa. Kenapa? Itu perbuatan. Beda sama hatinya baik, sifatnya baik. Alkitab ngomong Allah itu baik. Dan Allah baik sama orang yang baik. Allah baik sama orang yang jahat. Itu tidak mengubah. Allah tetap baik. Itu sikap hati. Dan ketika Yesus ngomong kamu mengampuni 70 kali 7 kali. Itu bukan sekedar perbuatan. Tapi itu sikap hati. Mengampuni. Saya berdoa hati yang mengampuni seperti itu. Tuhan berikan kepada saudara anugerah untuk bisa mengampuni seperti itu. Tuhan berikan kepada saudara hari demi hari. Kasihnya memampukan Anda mengampuni. Sehingga happy ending terjadi dalam keluarga saudara. Mau ngalami happy ending itu? Mau masuk dalam doa? Ayo bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Untuk kita bisa mengampuni, pertama,
kita perlu terima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Dan Anda terima pengampunan dari Tuhan ketika Anda buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosamu diampuni dan engkau diberikan hidup yang kekal, jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, mari buka hati. Kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku. jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosa. selamatkan aku. Selamatkan aku. Mulai sekarang, Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Yesus, Aku mau mengikut Yesus. melayani Yesus, Melayani Yesus. cinta Yesus seumur hidupku. Seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, siapa di sini yang mau meresponi firman Tuhan hari ini? Bayar harga untuk keluarga? Mau? Karena kita ngomong orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Itu bukan cuma netes loh saudaraku. Kadang ada situasi begitu susah sehingga kita bukan cuma meneteskan air mata. Tapi itu jadi cucuran air mata. Tapi Alkitab ngomong orang yang kayak gitu akan menuai dengan sorak-sorai. Akan ada happy ending yang Tuhan kerjakan buat keluarga saudara. Anda yang mau bayar harga buat keluarga. Mari angkat dua tangan saudara. Katakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini komitmenku. ini komitmen. Aku mau bayar harga Mau bahagia untuk pemulihan rumah tangga. untuk kemuliaan rumah tangga. Untuk kebahagiaan keluargaku. Untuk kebahagiaan keluarga. Mampukan aku ya Tuhan. Aku ya Tuhan. Mari masing-masing Anda berdoa dan berurusan dengan Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Bayar harga untuk mengampuni. Walaupun gak gampang mengampuni suami seperti ini. Mengampuni istri yang kayak gitu. Orang tua atau anak yang seperti itu mungkin gak mudah. Mampukan aku ya Tuhan. Mampukan ya Tuhan. Mungkin orang itu sudah begitu menyusahkan hidupmu. Membuat engkau menderita begitu rupa. Tapi hari ini terimalah anugerah yang dari Tuhan. Terimalah kasih-Nya mengalir. Kasih-Nya menyembuhkan hatimu. Menjamah, menyembuhkan, membalut hati yang terluka. Terima saudara, kasih-Nya mengalir. Kasih-Nya menjamah, kasih-Nya menyembuhkan. Bayar harga untuk mengalah. Bayar harga untuk mengalah. Bayar harga untuk mengasihi yang tidak layak menerima kasih itu. Tapi engkau tetap mengasihi, engkau tetap menghormati, engkau tetap mendoakan, engkau tetap jadi berkat. Mampukan aku ya Tuhan. Anugerah-Mu mengalirlah. Mengalirlah anugerah-Mu. Mengalirlah. Mampukan kami. Yesus, Yesus. Haleluya. Yang terakhir, saya mau ajak saudara berdoa. Seperti waktu itu Yakub berdoa. Dia berdoanya dengan seruan hatinya. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Itu bukan cuma di mulut. Tapi itu doa dari hati. Yang berseru sama Tuhan. Tidak heran doa kayak gitu sampai di tahtanya Tuhan. Saya ajak saudara ya. Doa dengan cara yang beda dari yang biasanya kita lakukan. Ayo semuanya doanya dengan seruan hati. Anda yang mau datang di hadapan Tuhan dengan seruan hati. Mari angkat dua tangan saudara. Dengan segenap hatimu katakan, ya Tuhan. Tolong aku. Turut campur. Intervensi. Dalam
keluargaku ya Tuhan, dalam perkaraku ya Tuhan, turut campur. Mari semuanya berdoa, berdoa saudaraku. Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan, untuk perkaraku ini aku perlu Tuhan, untuk masalah ini aku butuh Tuhan. Turut campur ya Tuhan, tolong kami, tolong keluargaku, tolong suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, tolong kami ya Tuhan. Turut campurlah ya Tuhan. Ambil alihlah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ini keluargaku ya Tuhan. Keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi kami. Yang terakhir, mari yang terbaik, lambai-lambaikan dua tanganmu. Mari doa syafaat buat keluarga. Ini keluargaku Tuhan. Berkati, lindungi kami semua. Amin. Jaga itu dan seisi rumahku sampai akhir hidupku. Ku mau setia melayani, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Siapa diberkati hari ini? Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.